Qin Yang. Kamu ini sampah, beraninya bersaing dengan Tuan Qin Hao untuk jadi pewaris keluarga Qin. Tuan Qin Hao sudah bilang, Dia akan buat kamu di Akademi Qin Chuan ini. Lanjutkan. dua tahun penuh. Kena fitnah Qin Hao. Dihianati oleh Ayah lebih dari 20 tahun. dikurung di tempat gelap menyeramkan ini. Sudah genap 2 tahun. 2 tahun lalu, ayah dan ibu membawa Qin Hao pulang bilang dia anak kandung mereka, sementara aku hanya seorang yang tertukar waktu kecil. Yi Yang, ini kopi yang aku buatkan untukmu. Terima kasih ya. Cepat diminum. Kamu ini, Sebentar lagi akan tunangan dengan Xiao Hao, tapi kamu malah. Keluarga Qin kok bisa punya orang seperti kamu, ayah. Aku tidak, ayah, dijebak. Berani menyangkal, obat bius ini ditemukan di saku bajumu. Jika Xiao Hao tidak keluarga kita hampir muncul seorang. Yi Yang, meskipun dulu tunanganmu, tapi dia sudah memutuskan pertunangan itu. Melakukan hal ini mengecewakan kami. Ibu, kakak, kalian harus percaya apa yang aku katakan. Kak Yang, aku tahu kamu suka sama Yuer, tapi kamu gak bisa memaksanya, kan? Benarkah kalau bukan darah keluarga Qin, memang secara alami membawa sifat rendah diri? Qin Hao. Kamu memfitnah aku. Aku nggak terima. Dasar orang jahat. Orang seperti kamu nggak pantas ada di keluarga Qin. Bawa dia ke Qin Chuan Academy, biar dia belajar aturan jadi orang. Kalau tahu cara jadi orang baik, baru balik lagi. Bawa dia pergi. Ayah, percaya sama aku. Ayah, jangan, aku nggak mau, ayah. Kalian mau apa? Tuan Qin Hao bilang, kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Qin Yang, hari ini adalah peringatan 2 tahun kamu di Akademi Qin Chuan, Tuan Muda Qin Hao. Aku akan memberimu hadiah besar. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan. Qin Yang, ada yang datang menjemputmu. Bereskan barangmu, pergi. Kalau kamu berani membocorkannya, Sadakarapan. aku akan mengambil nyawamu. Tidak berani merepotkan nona besar. Nona besar apa? Kenapa bicaramu aneh begitu? Pulanglah, ada urusan penting di rumah. Aku bahkan tidak bisa jadi pria normal. Urusan apa yang penting buat aku? Apa maksudmu? Kamu sudah belajar 2 tahun di akademi tentang cara jadi manusia. Sampai tak jadi pria, cepat pergi. Kalau tidak, akan Biarkan aku pulang. Ngapain? di rumah nyuruh kamu balik dan nikah. Pak Jin, kami menemukan pengasuh yang mencuri Tuan Muda. Segera kami temukan keberadaan Tuan Muda. Aku mencarinya lebih dari 20 tahun. Xing Yao, jangan. Baik, Direktur. Pak, menurutmu apakah anak kita selama bertahun-tahun di luar sana makan banyak penderitaan? Apakah orang merundung dia? Kalau hal itu benar terjadi, aku pasti akan buat orang yang merundung anak kita merasakan amarah keluarga pertama di Longguo. Amarah keluarga Jen. 2 tahun, akhirnya aku kembali. Tempat ini. Masih melamun? Cepat masuk, semua orang di rumah sudah menunggu kamu.
Aku ambil kue untuk Xiao Hao sekarang. Tunggu aku balik. Yi Yang, kamu pulang. Kamu datang pas banget. Kita lagi rayain ulang tahunnya Xiao Hao nih. Kita ibu dan anak sudah 2 tahun nggak ketemu, jadi canggungnya. Biar mama lihat kamu. Mama 2 tahun gak lihat kamu. Qin Yang, sikap kenapa begitu? Nggak apa-apa. Yang susah banget baru bisa pulang. Kita masuk dulu aja. Nanti kita ngomong. Terima kasih banyak. Qin Yang, kamu sengaja pulang buat enek kami ya? Kalau nggak mau pulang, mending pergi aja. Yang, jangan bikin ribet. Nanti ayahmu bakal marah. Ayah. Kami sepakat. Xiao Hang belum pernah merayakan ulang tahunnya dengan benar. Mulai sekarang, setiap ulang tahunnya, kita akan menggantinya 100 kali lipat. Jadi, waktu aku menderita setengah mati, kalian malah senang-senang merayakan ulang tahun dia? Ayah, Aku pulang. Kenapa kamu jadi begini penampilannya? Nggak kelihatan seperti keluarga Qin kita. maaf. Aku yang tidak berguna. Kamu. Putri Cheng di Hai Cheng, Cheng Linlin, ingin menikah dengan keluarga Qin. Keluarga Cheng sangat berpengaruh. Jika Berhubungan melalui pernikahan dengan keluarga Cheng akan membantu keluarga Qin. Kali ini memanggilmu pulang untuk menjodohkan kamu dengan Linlin. Kenapa aku, anak kandung keluarga Qin, sudah ditemukan? Qin Yang, keluarga Qin merawatmu selama 20 tahun. Apakah kamu bukan anak Kak Iyang, aku sudah bertunangan dengan UR, jadi aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kembali ke topik. Pernikahan diadakan 3 hari lagi. Pernikahan ini penting bagi keluarga Qin. Setelah menikah, cepat punya 2 anak. Itu akan memperkokoh pernikahan kalian. Menikah. Xiao Hao, urusan pernikahan serahkan padamu untuk mengatur. Maaf. Bisakah aku tidak menikah? Tidak bisa, keturunan keluarga Qin harus memikirkan keluarga. Tugasmu segera menikah. Meneruskan keturunan keluarga Qin. Keturunan keluarga Qin apaan? Kalian cuma menganggapku sebagai alat untuk perjodohan. Legipula. Hahaha. Aku sudah jadi orang tak berguna. Yang, ayah dan ibu demi kebaikanmu. Kamu dengarkan Yang. Tapi aku tidak mau. Kamu tahu apa sih? Pria itu harus berumah tangga dulu baru bekerja. Soal ini, aku yang putuskan. Yang, ikuti kata ayahmu, jangan marahkannya. Betul, baru pulang saja sudah berkali-kali bikin ayah marah. Ibu yakin 2 tahun ini, kamu pasti banyak belajar. Pasti sudah paham kesalahan yang dulu kamu buat. Sudah berubah menjadi lebih baik. Ikuti rencana keluarga. Belajar banyak. Kalian pikir aku tinggal di tempat itu? 2 tahun belajar, aku tidak akan menikahi wanita yang belum pernah kulihat. Pernikahan ini. Maaf, aku tidak bisa menerimanya. Qin Yang, sikapmu untuk siapa? Kami mengatur pernikahan, dan kau bilang salah mengaturnya? Kamu seperti ini sudah ada yang mau, sudah bagus. Kenapa pilih-pilih? Kalau kalian pikir aku orang jahat, kenapa mengatur pernikahan untukku? Anak durhaka. Aku akan menghajarmu. Siapa memberimu keberanian bicara begitu pada ibu dan kakakmu? Ayahnya, jangan marah-marah, bicara saja baik. Lihat sikapnya itu. Apa aku bisa nggak marah? Dia benar-benar bikin aku kesal sampai mau meledak. Ayah, tenang. Kak Iyang pulang ada urusan penting. Jangan buang waktu debat lagi. Pilihannya cuma 2, menikah atau kembali ke Qin Chuan Academy buat lanjut sekolah. Baik. Aku nikah. Bagus. Ini pernikahan yang sangat baik. Keluarga Qin sudah sangat berbaik hati padamu. Walaupun kamu bukan anak kandung keluarga Qin, tapi perlakuan kami nggak beda sama yang kandung. Nantinya, kami akan terus memperlakukan kamu seperti anak sendiri. Hari ini kabar bahagia terus datang. Nanti aku minta buang masak beberapa hidangan. Kita lanjutkan merayakan ulang tahun Sig Hao. Ayo makan. Xiao Hao, ayo pergi.
Semua, ayo mulai makan. Terima kasih, Ayah. Yang, kenapa kamu nggak duduk makan? Nggak ada yang nyuruh duduk, jadi takut makan. Qin Yang, cukup. Kapan keluarga kita punya aturan begitu? Hari ini ulang tahun Xiao Hao. Jangan sengaja bikin masalah. Yi Yang kembali. Kita bisa adakan pesta sambutan untuk dia. Maaf, aku terlalu ingin merayakan ulang tahun. Yi Yang, jangan marah. Oke? Xiao Hao, tidak salah. Tidak perlu minta maaf. Qin Yang, jangan kira Xiao Hao lembut. Jadi kamu bisa seenaknya Aku tidak akan diam saja melihat ini. Aku pikir, kamu tinggal di akademi 2 tahun ini, kamu berubah. Tapi ternyata kamu semakin buruk. Semakin keras kepala, kapan bisa dewasa? Benar, semua karena aku belum dewasa. Aku 2 tahun ini tidak makan sama sekali. Makanan yang layak dimakan oleh manusia. Aku berlutut dan memohon 1 mangkuk nasi untuk bertahan hidup. Sudah jangan marah lagi. Buang, bawa kue yang aku siapkan untuk Xiao Hao ke sini. Xiao Hao tiap lilinnya. Ayah, ibu, kakak, KI yang sudah pulang. Lilin ini, aku mau tiup bareng dia. Kalian ngapain? Dengar-dengar hari ini ulang tahunmu. Tuan Muda Qin Hao baik hati, jadi kami datang untuk merayakannya. Qin Yang, sejak kamu pulang, aku tahan diri. Apa salah keluarga kami padamu? Kamu pulang langsung bikin semua orang gak nyaman, ya? Maafkan aku. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Maaf, salah, Yang. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Qin Yang. Aku menyuruhmu ke Akademi Qin Chuan untuk belajar nilai kehidupan, bukan untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Kembali membuat kami muak. Walaupun, Sekarang bukan pewaris keluarga Qin, tapi anakku, Qin Lei. Dengan kondisi ini, kamu mempermalukan keluarga Qin. Maaf, Aku akan berubah lain kali. lihat dirimu sendiri. Kamu masih ingin kami melihatmu seperti ini. Aku akan menghajarmu. Pak, tenang dulu. UR datang. Egeke. Yanga. Aku lihat kamu dan UR sekarang begitu dekat. Bagaimana kalau 2 tahun lagi kamu dan UR segera urus pernikahan kalian ya? Egeke. Aku dan tante kamu sudah tidak sabar ingin punya cucu besar nih. Kak Iyang, kamu sudah kembali. Aku dan UR mau menikah, hal-hal dulu harus diselesaikan. Kamu minta maaf saja ke UR. Menurutku sangat baik. Dulu memang yang salah. Kamu harus minta maaf. Sekarang minta maaf ke UR. Benar, Kamu bilang apa? aku tidak pernah melakukan itu. Kenapa aku minta? Kamu. Sampai sekarang kamu masih keras kepala. 2 tahun di akademi. Kamu belajar apa? Kenapa kalian tidak mau percaya padaku? UR, pernahkah aku berniat buruk? Kamu sendiri yang paling tahu. Iyang, jangan menakut-nakuti UR. Fakta ya fakta, menyangkal tak ada gunanya. Ini salahku. Aku tidak membicarakan ini. Kalau kamu tidak mau minta maaf, sudah. Qin Hao, orang jahat. Kamu yang membuat Aku akan melawan. kamu ini. Bagaimana mungkin keluarga Qin ada orang sepertimu yang jadi masalah? Hari ini aku akan menghabisimu. Ayah, jangan pukul lagi. Ayah jangan pukul lagi. Zilu. Cepat bawa Yang kembali ke kamarnya. Pukul mati kamu. Kak Iyang. Selamat datang. Di rumah. Kak Iyang, kakak baikku. 2 tahun tak bertemu. Apa kamu merindukanku? Kamu datang untuk apa? Ada APA? Tentu saja aku datang untuk ngobrol. Selama 2 tahun di akademi. Kamu merasa bahagia?
Kalau nggak ada urusan, silakan keluar. Kenapa buru-buru? Aku belum sempat tanya, 2 tahun di akademi, bagaimana rasanya diperlakukan seperti binatang? Kamu yang paling tahu, kan? Iya, tapi mendengar kamu mengatakannya langsung, rasanya lebih menarik. Aku ingatkan kamu. Mulai sekarang di rumah ini, kamu harus tunduk padaku, seperti anjing yang patuh. Kalau tidak, aku bisa kapan saja mengirimmu kembali. Bang Yayang, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Bang Yayang, jangan pukul. Chinyao, apa yang kamu lakukan? Bukan aku. Qin Yayang, tega memukul Xiao Hao? Kamu manusia atau bukan? Kamu, serigala yang tidak tahu balas budi. Hei Caesareng, bawa orang jahat ini, kurang jadi akademi. Ah, jangan. Ayah, jangan kirim yang lagi. Dia sudah bertunangan dengan keluarga Cheng. Membatalkan akan merusak reputasi keluarga Qin. Saya baik-baik saja. Apakah kamu mendengarku? Mengapa kamu tidak bisa belajar sedikit dari kedewasaan Xiao Hao? Bukankah dia anggota keluarga Qin saya? Jadi, kau ditakdirkan untuk tidak sependapat dengan keluarga Qinku. Xiao Hao benar, pernikahan mengundang banyak orang penting. Bahkan kepala keluarga Jin pun akan hadir pribadi. Tidak mudah menjelaskan ini kepada keluarga Cheng. Pernikahan tidak bisa dibatalkan. Sialan, benar-benar ingin mengirim anak ini kembali ke sekolah. Seumur hidup tidak ingin melihatnya. Jangan Yang. Lihat Sibhao. Dia berdarah banyak. Bagaimana kamu tega? Tega banget sih. Kunci dia di kamar. Sebelum pernikahan, dia tidak boleh keluar dari kamar ini, walaupun cuma setengah langkah. Jangan, Jangan. Jangan panik. Mulai sekarang. Kamu enaknya. Tunggu saja. Kamu tunggu saja. Kita, kami sudah mulai memastikan keberadaan Tuan Muda, bisa dipastikan dia ada di Tiancheng. Tapi alamat pastinya, masih butuh waktu memastikan. Cepat urus itu. Baik. Ketua, keluarga Qin di Tiancheng akan menikah dengan keluarga Cheng. Qin Lei sudah mengirimkan undangan. Apakah Anda akan hadir? YK. Keluarga Qin mitra kuat bagi grup kita. Jadi kita akan ke acara itu sambil lihat-lihat di Tiancheng. Apakah ada kabar tentang anak kita? Baik. Ayahnya, kapan kita bisa menemukan anak kita? Sebentar lagi, aku punya firasat, pasti tak lama lagi. Tuan Muda, luka-luka di tubuh Anda ini. bukan masalah, itu sudah berlalu. Siapa yang tega melakukan ini? Bujang. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Hari ini penting. Aku nggak mau masalah, oke? Baiklah. Yang, hari ini adalah hari besar dalam hidupmu. Tak. Menikah menurutku, nggak terlalu buru-buru. Bapak pikir-pikir. Qin Yiyang, kamu mau bikin ulah lagi ya? Kak Iyang, nona besar Cheng gadis keluarga terpandang. Aku lihat fotonya, dia benar-benar cantik. Jangan kecewakan ayah. Terima kasih atas niat. Kamu dengar itu? Kalau kamu masih tidak puas, kembali ke akademi. Pilih sendiri. Aku setuju, aku setuju. Terima kasih. Silakan. Wah, Tuan Jin berkunjung. Sungguh kehormatan besar bagi keluarga Qin. Tuan Qin terlalu berlebihan. Ini penerus masa depan keluarga Qin, Qin Hao. Besar harapan pada Anda, Tuan Jin. Bisa memberi kesempatan dan mendukungnya. Selamat siang, Tuan Jin. Oh, ini putra saya, Qin Diang, mempelai pria. Saya dengar keluarga Qin memiliki satu anak laki. Begini, Tuan Jin. Qin Hao itu anak kandung saya, sedangkan Diang hanya anak angkat saja. Anak angkat? Tuan Muda, qui ne me mange sans gamanche sans camp.
Ini. Ionia. Ini. Pak Jin. Ada yang salah? Boleh tanya dia umur berapa? Anak saya tahun ini 27 tahun. 27. Silakan, Pak Jin. Pak, tahi lalat di tangan anak itu posisinya sama persis dengan di tangan anak kita. Dan juga, umurnya juga cocok. Seyatau. Jangan buru-buru, kita belum bisa memastikan. Dia anak kita. Jika kita terburu-buru mengakui perasaan sekarang, itu bisa menyebabkan masalah serius jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pergilah dan cari tahu identitas asli Qin Yang untukku. Semakin detail semakin baik. Aku perlu tahu apakah dia benar-benar putraku. Tak pernah membayangkan kita hadir di pernikahan putra kita. Jika dia putra kami harus berterima kasih kepada keluarga Qin karena telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Keluarga Qin memperlakukannya dengan baik. Saat tiba waktunya, aku akan membantunya di kerajaan naga. Saya ingin mencapai status lebih tinggi. Menikahi seseorang belum pernah ditemui? Ayah, lihat anak ini dengan pakaian formalnya. Dia persis seperti ayah waktu masih muda. Dia pasti putra kita. Sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Sekarang, silakan pengantin wanita, Cheng Linlin, tampil. Lihatlah, menantu kita sudah keluar. Kenapa gadis seperti ini jadi pengantin anak kita? Aku juga tidak tahu. Ini, apa yang terjadi? Xiao Hao, bukannya kamu bilang pengantinnya sangat cantik? Aku nggak tahu, orang aslinya beda jauh dari foto. Kamu. Kalian nggak lihat ya, seperti apa gadisnya? Kupikir kalian cek dulu. Enggak, aku nggak mau nikah. Nggak bisa, banyak tamu penting datang. Kalau pernikahan dibatalkan, apa kata keluarga Qin? Iya, ayah. Kalau dibatalkan, gimana jelasin ke keluarga Cheng? Kalian lebih memilih aku menikah dengan wanita asing demi menjaga muka kalian? Kurang ajar. Semua ini demi keluarga Qin. Kamu mau menikah atau kembali ke akademi? Pilih sendiri. Kamu tuh suamiku, ya kan? Astaga, ganteng banget. Kamu benar-benar mau nikah sama aku? Sayang, tenang saja. Setelah menikah, aku pasti akan sangat baik sama kamu. Kita harus punya banyak anak, ya? Sekarang, pengantin pria dan wanita silakan saling tukar cincin. Lihat, dia nggak bisa pasang cincinnya. Iya, lucu banget, ya. Mana ada pria yang bisa tahan kayak gini? Malu-maluin banget, sih. Toh, menikah sama siapa juga sama aja. Aku lama cari tahu, ternyata selain Cheng Linlin, Wajahnya jelek. sudah menikah 3 kali. Tiap suaminya mati kurang dari setahun. Qin Yang. Apa yang kau bilang benar? Jika ada hal bagus, tak bakal jatuh ke tanganmu. Kamu santai aja. Mati saja sana. Kalau anak kita menikah dengan wanita seperti ini, hidupnya pasti hancur. Kenapa? Aku nggak tahu kenapa bisa begini, tapi yang pasti, anak kita pasti mengalami penderitaan yang besar. Sayang, sekarang kamu sudah jadi milikku. Cepat umumkan, upacaranya selesai. Buru-buru mau masuk malam pertama. Aku nyatakan upacara pernikahan selesai, antar pengantin ke kamar. Parenti. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Kalian. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Ayo, kita pergi. Dokter, cepat. Nak. Anaknya mana? Ayah, anaknya mana? Apa jadi bawa pergi oleh wanita itu? Cepat kita selamatkan dia. Jangan panik, aku kirim orang untuk menyelidiki. Kalau Bagaimana kalau dia bukan anak? itu bisa jadi rumit sekali. Ada masalah di balik pernikahan ini. Masalah apa lagi? Anak kita pasti sedang diperlakukan buruk. Siapa berani ganggu anakku? Jing. Aku pasti akan... Bayar harga 1000 kali lipat.
Kichua Kami memastikan Qin Yang. adalah putra kandung Anda. Benar-benar dia benar-benar anak kita. Ayo, kita selamatkan dia sekarang. Aku harus lihat siapa yang berani menindas putra Jin Chuan. Lepaskan. Jangan. Jangan mendekat. Lepaskan. Jangan. Pada hari bahagia Yang, aku dan saudara-saudara datang untuk mengucapkan selamat. Qin Hao. Kamu orang jahat, mau apa? Mau apa sih, Kak Yang? Kami ini semua demi kebaikanmu. Ayo, bantu Kak Yang senang sedikit. Lepaskan aku. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Qin Yang, kamu sudah gila, ya? Haha. Ya, aku gila. Kalian paksa aku menikahi seorang wanita yang aku bahkan tidak kenal, lalu bilang aku yang gila? Ayah, semua ini salahku, bukan kesalahan Kak Yang. Kamu orang seperti apa sih? Kamu kira, kamu itu siapa? Kalau kamu masih keras kepala, aku cuma anggap. Keluarga Qin memelihara seeker anjing keluarga Qin. Kalian tidak pernah anggap aku manusia, kan? Kalian ini sekumpulan munafik. Terus bilang semuanya demi kebaikanku. Kebaikan apanya? Kalian hanya menganggapku sebagai seekor anjing, kan? Qin Hao. Tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar harganya. Dasar kamu ini. Pukul saja, pukul sampai mati. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan keluarga Qin kalian. Baiklah. Kau mau pergi? Tidak mungkin. Hari ini, kau harus menikahi Lin Lin. Ikat dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kak Yang, jangan melawan lagi. Sedang membantumu. Nona besar Cheng, serahkan padamu. Jangan. Jangan. Ponya. Tiba-tiba hatiku merasa sangat tersiksa. Aku juga begitu. Jangan. Anak kita. Ada apa-apa ya? Liftnya rusak, lambat banget. Septendong. Dasar benda sialan. Dia nggak tahu diri. Dia itu siapa sih? Bisa nikahin Nona Chen besar, itu udah untung besar buat dia. Masih aja banyak ngeluh ini itu. Iya, Mas Yang itu keterlaluan, gak tahu diri banget. Sebenarnya ada apa sih ini? Nah, Anakku. Siapa? Yang bikin kamu jadi begini? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kalian tanya kenapa aku begini? Bukankah ini hasil kalian kirim aku ke akademi? Kirim aku ke neraka, lalu tanya kenapa aku begini? Konyol. Qin Yang, benar-benar kejam pada dirimu sendiri. Menghindari rencana orang tua, kamu mengorbankan diri. Sekarang malah menyalahkan orang tua, kamu anak yang tidak tahu berterima kasih. Qin Hao, omong kosong. Aku akan membunuhmu. Semua ini karena Qin Hao yang menyiksaku seperti ini. Ayah, ibu, kakak. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Pasti Qin Yang. Dia menyinggung seseorang di dalam Dibalas dendam, jadi seperti ini. Tidak mungkin seperti ini.
Aku hanya ingin mengirimnya ke akademi. Kenapa? Kenapa bisa jadi begini? Ayah. Semua ini kesalahan Qin Yang. Bukan salah Anda kok. Aku. Pak, ayah. Ayah, Panya. ayah, jangan buat aku. Antar ayah ke rumah sakit. Di sini serahkan padaku. Xiao Hao, kamu bisa sendiri? Tenang saja, Kak. Aku akan memberikan jawaban. Kei Yang. Ayo pergi. Dasar menjengkelkan. Akhirnya sekarang jatuh. Tanganku. Qin Hao. Apa lagi yang mau kamu lakukan padaku? Tentu saja aku akan membunuhmu. Qin Hao. Meski jadi hantu, takkan kubiarkan kau lolos. Baiklah. Kak Yang, aku siap menunggumu kapan saja. Tapi sebelum itu, aku akan menghabisimu dulu. Beranti. Siapa berani menyentuh anakku? Tuan Muda, Ada Masala. Orang-orang keluarga Cheng ribut di luar, ingin bertemu Tuan Besar. Tunggu saja. Qin Hao. Keluarga Qin kalian berani sekali berani menghina anak perempuanku. Paman Cheng, ini semua hanya salah paham. Semua ini gara-gara si Qin Yang itu. Mental anak perempuanku sekarang sudah hancur. Keluarga Qin kalian, tunggu saja bangkrut. Tenang, Besan. Keluarga Qin kami pasti akan memberi Anda penjelasan. Beranti. Siapa yang berani menyentuh anakku? Anak. Panggil tim medis, segera. Anakku, akhirnya Mama menemukanmu. Mereka tega menyiksamu seperti ini. Selama 20 tahun lebih. Berapa banyak penderitaan yang telah kau alami? Mafkan Mama. Papa datang terlambat, membuatmu menanggung penderitaan. Keluarga Qin berani memperlakukan anak kita seperti ini. Sekarang, aku akan membuat keluarga Qin membayar atas rasa sakit yang diterima oleh anakku. Menanggung akibatnya. Jangan. Ayonya. Anak kita Bukambanda. Dia punya hak untuk memutuskan hidup mati musuhnya sendiri. Tunggu dia bangun. Hanya dengan satu kata dari, sebelum fajar, aku akan membuat keluarga Qin lenyap dari negeri ini. Jangan. Jangan mendekat. Kamu sudah bangun? Bagaimana rasanya? Apa ada yang sakit? Kamu siapa? Aku ini ibumu. Nak. Aku ini ibumu. Bu. Ibu. Dua 20 tahun. Kami dibawa pergi oleh Pangazzu. Tes DNA di pusat. Kami sudah mencarimu selama 20 tahun penuh. Untung saja, kami menemukanmu lewat tanda lahir di punggung tanganmu. Akhirnya ketemu kamu. Mafia, Nak. Kamu harus menderita begitu banyak di keluarga Qin. Luka di tubuhmu. Sudah kami sembuhkan dengan metode medis terbaik. Terutama. Di Academy. Bekas luka dari besi panas yang waktu itu dibuat oleh staf. Asalkan kamu bilang satu kata. Keluarga Jin kami bisa membuat keluarga Qin hilang dari peta bisnis negara ini. Nak, kamu berencana. Bagaimana mengurus keluarga Qin itu? Saya akan pulang langsung. Mereka tidak pantas kamu kembali ke rumah itu. Saya akan membuat mereka membuka mata lebar-lebar. Dan melihat dengan baik. Apakah itu benar-benar pantas mereka sesali? Yang. Kamu sudah kembali. Lukamu bagaimana? Terluka sangat parah. Kenapa diam saja? Bilang apa? Kamu biarkan Qin Hao menikahi Cheng Li. Sudah cukup.
Yang penting kamu kembali. Keluarga benar-benar membutuhkanmu. Membutuhkan aku terus jadi tameng? Atau jadi alat pernikahan politik kalian lagi? Sikap itu, ayah dan ibu khawatir semalaman, begitu pulang. Langsung pong muka bejitu? Khawatir? Bukannya sebelumnya kalian bilang aku di akademi cuma enak-enakan? Ibu benar-benar nggak tahu kalau kamu di akademi mengalami hal seperti itu. Nggak tahu? Atau memang nggak mau tahu? Aku dipukuli hingga 3 tulang rusuk patah. Kalian ngapain? Aku disundut besi panas. Kalian ngapain? Sekarang pura-pura jadi... Kamu ini mau sampai kapan sih? Apa kamu tidak punya masalah? Iya, benar. Bisa jadi kamu yang sombong di kampus, sampai menyinggung seseorang. Kalau tidak, kenapa hanya kamu yang diincar? Apa maksudmu? Xiao Hao benar. Akademi milik keluarga Qin. Meski bukan anak kandung, statusmu tetap tuan muda keluarga Qin. Dengan pergi ke akademi, mereka akan menargetkanmu? Tidak berani. Saat mereka menarik rambutku, memukuli aku hingga justru mereka bilang aku tidak layak jadi tuan muda keluarga Qin. Ibi. Dia memanfaatkan status tuan muda untuk berbuat seenaknya, jadi dia dibalas. Itu pantas untuknya. Itu semua pantas untuknya. Tidak. Ini salah Mama. Mama tidak menyangka. Akademi akan memperlakukanmu begini. Akademi keluarga Qin kita selama ini terkenal karena disiplin yang ketat. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Disiplin ketat? Ketat sampai membuatku. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padamu? Mereka tidak berani melakukan ini padaku. Tapi kalau ada orang ingin aku mati di akademi, dia hanya perlu 1 telepon saja. Seluruh akademi akan berubah jadi neraka. Siapa? Siapa yang tega berbuat sekejam itu? Apa kamu tidak tahu siapa dia? Cukup. Apa sebenarnya yang mau kamu katakan? Katakan langsung saja. Ayah, kamu ingin tahu kebenaran? Bagaimana kalau biarkan pelaku utama yang bicara? Xiao Hao. Mana mungkin itu aku? Aku. Kak Yashang, sejak ayah dan ibu membawaku kembali, kamu membenciku. Tapi kamu gak bisa pakai cara menyakiti diri sendiri buat fitnah aku. Qin Hao, aku bakal nyakitin diri sendiri buat fitnah kamu? Kenapa enggak? Kamu mukul diri sendiri pakai tongkat baseball, terus bilang aku yang mukul. Benar, kamu bisa ngelakuin apa aja. Kamu bilang Xiao Hao pelakunya. Buktinya mana? Mau bukti? Pekerja sekolah itu buktinya. Qin Hao. Kamu panggil mereka ke sini? Aku. Kalau pekerja sekolah dateng, aku pasti habis. Panggil staf segera. Pak Qin, Anda memanggil saya? Habis sudah. Pak Qin, Anda memanggil saya? Ayah. Biar dia sendiri yang bicara. Apa yang kamu lakukan di akademi? PAK Qin. Qin yang sering di akademi, sering melanggar aturan, memukul teman sekelas. Kalian menerima uang dari Qin Hao untuk menyiksa aku. Kamu menyimpan barang terlarang, bergaul dengan preman, melanggar aturan. Kami hanya menegakkan disiplin. Kamu. Tuan Qin, kami mencoba menghentikannya, tapi staf kami terluka oleh dia. Betul sekali. Dia tidak dibully. Dia melukai dirinya sendiri. Dia mengancam membakar akademi ini. Semua bilang benar? Benar sekali, ada catatan pelanggarannya di sekolah. Ini surat pengakuan pelanggarannya. Ayah. Lihat ini. Jelas-jelas kalian yang memaksa aku untuk tanda tangan. Ni. Tanda tangani. Aku nggak melakukannya. Kenapa aku harus tanda tangan? Nggak mau tanda tangan? Terus pukul aku. Jangan pukul lagi, jangan pukul. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ayah, mereka memaksaku tanda tangan. Aku dijebak. Mereka paksa kamu tapi kamu tetap tanda tangan? Kamu merasa bersalah. Bukti ada, kamu masih menyangkal? Kamu dipukuli cacat di akademi. Jelas-jelas ini semua ulahmu sendiri, Yang. Kenapa kamu jadi buruk? Qin Hao menyuap mereka. Kenapa kalian nggak percaya? Tuan Qin, dia memfitnah, berusaha keras mendidiknya. Dia malah membalas dengan kejahatan.
lihat dirimu, seburuk ini, masih menyalahkan orang lain, pantas saja kamu jadi Kasim. Pantas saja kamu jadi Kasim. Baiklah, Bagus sekali. Kalian memilih percaya orang luar. Percaya pada anak yang dibesarkan 20 tahun. diam. Lihat dirimu, penuh kebohongan, tanpa berpikir panjang. Apa bedanya kamu dengan preman jalanan? Karena kalian semua tidak percaya apa yang aku katakan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Berhenti. Kamu punya muka untuk pergi? Ayah, jangan biarkan dia pergi. Dia selalu berbuat jahat. Dia bahkan sangat membenci kita. Kalau dia dibiarkan pergi, dia pasti akan balas dendam pada keluarga Qin. Mungkin saja menghancurkan seluruh grup kita. Kamu ini mau pergi kemana lagi? Kamu seenaknya bikin kacau di akademi. Pulang-pulang malah fitnah adikmu. Ada bedanya kamu dengan masyarakat enggak? Kamu enggak pantas pakai marga Qin. Kami dengan Yi Yang. Udah 20 tahun hubungan. Ibu, belum lihat? Dia nggak anggap kita keluarga. Staf pengajar, ikat dia dan bawa kembali ke akad. Masukkan ke ruang tahanan. Tanpa perintah, tidak boleh membebaskannya. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian tidak berhak menyentuhku. Tuan Muda Qin, kita bertemu lagi. Qin Yang, kemasi barangmu, pergi dari sini. Apapun yang terjadi di sini, kalau berani buka mulut walau satu kata, aku akan mengambil nyawamu. Kalian dari keluarga Qin, lepaskan aku. Mudah, demi kebaikanmu. Setelah masuk, kamu bisa memperbaiki diri. Masalah keluarga Cheng belum selesai, kamu masuk itu sekaligus bisa menghindar. Bawa pergi. Ayah, percayalah padaku. Bawa pergi. Ayah, percayalah yang aku katakan. Berhenti. Berani sentuh dia, kalian ini cari mati, ya? Berani sentuh dia, kalian ini cari mati, ya? Cepat lepasin. Kamu siapa? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang aku bawa. Qin Hao, Menyuap staf, menyiksa Yang, dan memalsukan surat pengakuan dosa. Rekaman transfer dana juga jelas. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tidak, itu palsu. Ini yang bersekongkol untuk menjebakku. Catatan transaksi Rekaman kesaksian staf, dan juga perjanjian kerahasiaan yang kamu tanda tangani sendiri. Haruskah aku memutar rekamannya sekarang? Aku melakukan semua ini demi UR. Dulu Qin Yang ingin menindas UR. Aku terpaksa bertindak untuk melindunginya. Pak. Qin Yang hampir menghancurkan hidup UR. Show. Kamu ngomong sembarangan. Qin Yang, aku merebut tunanganmu. Berani bilang gak merasa dendam? Dulu bernangan dengan keluarga Han. Itu memang pernikahan antar pewaris. Xiao Hao sudah kembali. Perjanjian pernikahan. Tentu saja harus diganti jadi ayahnya. Tapi aku dan Yue, Yang, kamu dan Yue, sudahlah ya. Siapa kamu? Siapa Xiao? Perjanjian pernikahan keluarga Han. Harus diberikan kepada adikku. Kamu tidak puas, tapi tak berani melawan orang tua. Menyimpan dendam. Lalu kamu beri obat bius ke Yuer. Kamu. Jika Xiao tak menghentikanmu, keluarga kita sudah punya pelaku kejahatan. Berani melakukan buruk ini. Kami sangat kecewa padamu. Kamu, orang seperti kamu, tidak pantas tinggal di keluarga Qin kami. Bawa ke Akademi Qin. Belajar baik-baik tentang aturan hidup. Tunggu sampai kamu tahu bagaimana menjadi orang baru bisa kembali. Bawa dia pergi. 2 tahun lalu, kamu hampir menghancurkan Juer, menghancurkan keluarga Qinku. Sekarang, kamu memfitnah Xiao Hao. Orang seperti kamu seharusnya dikurung di akademi. Ayah, kamu selalu bilang cinta UR, tapi di belakangnya meracuninya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku tidak meracuni siapapun. Kak Iyang, aku tahu kamu benci aku mengambil tunanganmu, tapi UR itu tidak bersalah. Xiao Hao ingin membela UR, meskipun caranya agak berlebihan. Mengirim kamu ke akademi, biar kamu menderita. Kenapa? Iya, Yang. Kenapa kamu tidak mengerti niat baik Sieg Hao? Dia dan Yue akan menikah. Tidak bayarkan Yue.
hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Niat baik? Dia itu jelas ingin aku mati di akademi. Kalian terus bilang semua ini demi kebaikan UR. Tapi kalian benar-benar tahu kebenaran 2 tahun lalu nggak sih? Yang, kamu akui saja kesalahanmu. Mengaku salah. Buku palsu bohong, memberi obat pada UR juga bohong. Qin Hao, berani sumpah nggak kamu nggak bohong? Bukti sudah jelas, masih mau ngelak? Ayah, Ibu, aku tahu yang kulakukan di akademi itu memang agak berlebihan, tapi aku cuma mau membela UR. Dia hampir menghancurkan hidup UR seumur hidupnya. Aku benar-benar nggak bisa menerima itu. Cukup, jangan bicara lagi. Sudah cukup. Hari ini, kamu bertingkah seenaknya di akademi dan gak berubah meski berkali-kali dinasihati. Kamu sampah, gak layak pakai nama Qin. Kamu harus dihukum di ruang isolasi. Staff, Seret Jakelur. Yang, akui saja kesalahanmu. Iya, aku memang salah. Salah karena terlalu bodoh, salah karena percaya kalian akan mendukungku. Salah karena aku pikir keluarga Qin masih punya hati nurani. Aku mau lihat siapa yang berani. Aku mau lihat siapa yang berani. Qin Hao, berani akui kwitansi pembelian obat ini? Punya kamu? Kwitansi pembelian obat apa? Aku nggak tahu apa-apa. Meskipun kamu pura-pura nggak sengaja merobeknya, nggak masalah, karena rekaman CCTV apotek itu masih ada. Qin Hao, 2 tahun lalu kamu beli obat bius, itu juga demi melindungi Han Yur, kan? Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Qin Hao, bukankah kamu bilang obat bius itu dari Yang? Kenapa pergi beli obat bius? Aku. Where? Aku tanya, sebelum kamu pingsan waktu itu, apa kamu menyadari sesuatu yang aneh? UR. Kenapa kamu datang? Yang bilang ingin mengajakku minum kopi, jadi aku. Jangan gugup. Aku tahu yang belum bisa melupakanmu, tapi perjanjian orang tua kita adalah... Pernikahan penerus. Jadi, aku tidak ingin ini terjadi lagi, ya. Aku janji, nggak akan ada lain kali. Baiklah, aku percaya sama kamu. Ini kopi yang Kak Yang suruh aku bawain buat kamu. Coba. Oke. Kini Yang, sekarang siapa yang masih percaya kalau kamu nggak naruh obat? Ternyata kamu. Waktu itu aku cuma minum kopi yang kamu kasih. Bahkan kamu bilang itu dari Kak Yang untuk dicoba. Tidak. Semua jelas. Qin Hao taruh obat tidur di kopi, bikin UR dan Yang pingsan. Lalu kamu seolah-olah bikin kelihatannya yang naruh obat itu. Xiao Hao, kamu? Bagaimana bisa kamu lakukan ini? Xiao Hao. Tidak seperti itu, adikku. Apa yang dia katakan itu tidak benar. Ayah, semua demi keluarga Qin. Pernikahan Qin Yang dan UR seharusnya milikku. Aku pewaris keluarga Qin. Mereka tidak tahu Qin Yang bukan anak kandungmu. Ayah, aku ingin memindahkan tanggung jawab itu ke Yang. Dengan begitu, pernikahan keluarga Qin akan jatuh ke tanganku. Qin Hao, nama sudah diubah menjadi namamu. Tapi kamu memfitnahku, demi kebaikan keluarga Qin? Kamu benar-benar kurang ajar. Ayah, Qin Hao memfitnahku, bahkan menyiksaku di akademi, hampir membuatku. pukul lebih keras. Kalau aku puas, semua akan dapat hadiah. Bukan begitu, Ayah. Aku tahu aku salah, Ayah. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar mengerti kesalahan. Anak durhaka. Staff, ikat dia dan buang dia ke akademi. Tidak, Ayah. Jangan. Jangan buang aku ke akademi, Ayah. Bukannya kamu bilang akademi bisa bikin orang berubah? Kalau begitu, sumber hidup jangan harap kalian masakan saja. Ayah, Ibu, jangan. Kak, selamatkan aku. Kak, tolong selamatkan aku. Kak, tolong selamatkan aku.
Iyong. Maafkan Mama. Yang maafkan ayah. Ayah seharusnya percaya padamu. Caciang. Adik, maafkan aku. Bisakah kamu memaafkan kakak? Terlambat. Terlambat. Yang. Ayah. Kamu. Kamu menderita. Kenapa nggak cerita ke keluarga? Certain dong. Dulu aku bilang, aku nggak ngelakuin hal yang mengecewakan keluarga Qin. Kalian percaya aku, bahkan waktu aku diperlakukan nggak manusiawi di akad. Kalian percaya nggak? Kalian tidak akan percaya perkataanku. Hanya percaya pada kata-kata Qin Hao. Hanya menganggap. Semua ini adalah akibat yang aku, Qin Yang, cari sendiri. Bukan seperti itu. Ya ampun. Kenapa kamu terluka seperti ini? Jangan-jangan. Ini juga terjadi di akademi. Zilu, cepat ambil kotak obat di rumah. Cepat, cepat, cepat. Tidak perlu. Semua ini tidak perlu merepotkan Nyonya. Chin. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Iyong. Adikku, Yang. Lukamu belum sembuh. Lain kali hati-hati ya. Berani-beraninya menyakiti anakku. Ini belum selesai. Aku beritahu tokoh terkenal. 3 hari lagi ada pesta penyambutan untukmu. Keluarga Kinaket. Diserahkan padamu untuk diurus. Biar melampiaskan rasa kesalmu. Terima kasih, Ayah. Anak bodoh, keluarga sendiri, nggak perlu pakai bilang terima kasih segala. Oh iya, Yang, aku kenalin kamu sama Pak Qin. Bu. Ini siapa? Ini Xing Yao, sebelumnya di luar negeri, jalankan grup media, baru kembali, jadi asistenku. Nanti dia bakal barengin kamu terus, ngurus makanan dan keseharianmu. Xing Yao ini gadis baik, nanti kamu harus baik-baik sama dia ya. Masuk. Semua diam dan jangan macem-macem. Aku ini tuan muda keluarga Qin. Tunggu aku keluar, lihat saja bagaimana aku balas kamu. Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Biar dia lewat, biarkan dia datang. Kamu dari keluarga Qin di grup Qin? Betul, aku ini tuan muda pertama keluarga Qin. Kamu yang bertanggung jawab di sini? Mulai hari ini, Semua di sini aku yang atur. Ikuti aku, kalian pasti dapat keuntungan. Kenapa? Apa yang kalian lakukan? Maaf ya. Saya bukan orang yang berteliti. Lepaskan aku. Aku ini tuan muda keluar. Kalian sudah bosan hidup ya? Aku nggak peduli siapa kamu sebelumnya, di Akademi Qin Chuan ini, aku yang berkuasa. Paham? Cari mati. Kalian. Kasih dia pelajaran yang bagus, pendatang baru ini. Qin Hao, ada yang ingin bertemu denganmu. Keluarga Qin. Pasti keluarga Qin datang menjemputku. Kamu? Siapa lagi kalau bukan aku? Kamu nggak mungkin pikir kalau keluarga Qin ingin menemui kamu. Kan? Sekarang mereka lagi menikmati waktu bahagia dengan Qin Yang. Mana sempat peduli sama nasibmu? Nona besar Cheng pasti bukan cuma datang untuk melihatku dan berkomedi, kan? Aku suka berurusan dengan orang cerdas seperti kamu. Mereka memperlakukanmu seperti ini. Kamu nggak kepengin balas dendam? Kamu mau kerja sama dengan aku buat menjatuhkan keluarga Qin? Kerjasama? Dengan tampangmu begitu, apa hakmu untuk bicara soal kerjasama? Kamu. Tapi ya, kalau kamu mau jadi anjing yang patuh di sisiku, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Anggap saja aku tidak pernah datang hari ini. Tunggu sebentar.
Aku bersedia. Begitu dong, pintar. Penghinaan yang aku terima hari ini, suatu saat nanti, aku akan membuat seluruh keluarga Qin membayarnya. 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Aku mengerti. Bagaimana? Masih belum ada kabar dari Yang? Anak ini, Yang, dia sudah menderita begitu banyak. Apakah dia sengaja menghindar dan tidak mau bertemu dengan kita? Andai saja kita bisa menyadari semuanya lebih awal. Tenang saja, aku sudah menambah orang untuk mencarinya. Kita pasti akan menemukannya. Yang kecil, pasti Yang sudah pulang. Yang, Yang. Kinhao. Kenapa kamu kembali? Maaf. Aku mengecewakan kalian. bukannya kamu bertobat dan introspeksi di akademi, malah berani keluar tanpa izin. Bawa dia kembali. Direktur Qin, sebaiknya Anda urus diri sendiri dulu. Nona Chung. Apa maksud Anda dengan ITU? Direktur Qin, ada masalah. Banyak proyek rahasia grup kita telah diambil alih oleh grup Cheng. Apa? Ini adalah nadi dari grup Qin saya. Pekerjaan rahasia selalu dilakukan dengan sangat baik. Bagaimana bisa? Kamu. Anak durhaka. Darah keluarga Qin mengalir di tubuhmu, tapi kamu justru menjual proyek keluarga Qin ke orang luar. Oh, kamu tahu darah keluarga Qin mengalir di tubuhku? Akulah anak kandung kalian. Tapi demi Qin yang itu. Kalian mengurungku di tempat itu. Kesalahan besar yang kamu buat, aku mengirimmu ke akademi untuk merenung. Tak kesangka. Kamu malah semakin parah, sama sekali tak menunjukkan penyesalan. Yang seharusnya merenung itu kalian. Tangkap mereka dan bawa ke akademi. Chin Hao, APA kau tahu APA yang sedang kau lakukan? Bawa pergi. Qin Hao, dasar brengsek. Qin Hao, kami ini orang tuamu sendiri. Cari dengan teliti. Jangan biarkan Qin yang itu lolos. Pak Qin, orangnya tidak ditemukan. Apa? Kalau lari ke kuil pun, kau tetap tak bisa sembunyi. Qin Yang, tunggu saja sampai aku menangkapmu. Aku pasti akan membalas semua penderitaanku ini ribuan kali lipat padamu. Pak Qin, ada kabar bahagia. Kita dapat kabar tentang Qin Yang. Ada hal yang lebih penting. Grup Jinshi mengundang besok untuk menghadiri pesta kembalinya Tuan Muda Jin. Pesta kembalinya? Seperti yang diharapkan dari pesta grup Jinshi, tamu undangan semuanya adalah tokoh terkenal dari berbagai bidang. Tidak disangka keluarga Qin kita bisa diundang ke pesta dengan standar seperti ini. Nikmati saja, kakek sudah menjalin hubungan dengan keluarga Jin. Asal kamu tetap ikut denganku, pesta dengan standar seperti ini akan sering kamu hadiri nanti. Siapa pemuda di samping Nona Cheng itu? Itu anak kandung yang dikembalikan keluarga Qin beberapa tahun lalu. Hebat sekali, katanya Qin Lei sekarang sudah hampir pensiun. Zimua urusan. Diserahkan ke putra kandungnya untuk mengurus. Kalau dipikir-pikir, keluarga Qin sebenarnya tidak punya hak untuk datang ke pesta selevel ini, kan? Keluarga Qin sudah membantu grup Jin selama bertahun-tahun. Kali ini mereka bahkan secara khusus diundang ke acara ini. Menurutku, posisi keluarga Qin ke depannya harus naik level nih. Senang bertemu, senang bertemu.
Ini Direktur Lin dan Direktur Wang, pilar utama industri Longguo. Nona Cheng terlalu memuji. Anda dan Direktur Qinlah pilar utama masa depan. Iya kan? Dengan hubungan Direktur Qin dan Grup Jin, masa depan Direktur Qin pasti cerah. Kedepannya, mohon bantuan dari Anda berdua untuk mengatakan beberapa hal baik tentang kami di Grup Jin. Pasti, pasti. Pak Qin. Pak Jin dan Pak Zhao ada urusan, akan segera datang. Saya pergi dulu mempersiapkan acara. Silakan jalan-jalan dulu. Baik, pergilah. Baik. Lagi-lagi anak orang kaya, rasanya belum pernah lihat sebelumnya. Aku baru saja mencarimu. Tak disangka kamu datang sendiri. Tak disangka Qin begitu cepat membiarkanmu keluar. Anggota keluarga Jangan cari lagi. Kamu ketawa apa? keluarga Qin mendukungku. Benar-benar luar biasa. Kalau bukan karena keluarga Qin mendukungmu, menurutmu apa yang membuatmu pantas hidup dan bicara denganku di sini? Apa yang ingin kamu? Aku datang memperingatkanmu. Posisi pewaris keluarga Qin, sejak awal, milikku, Qin Hao. Kamu anak angkat keluarga Qin. Secara kasar, kamu hanyalah anjing keluarga Qin. Jangan ambil yang bukan milikmu. Jangan bermimpi soal itu. Qin Hao. Aku tidak ada hubungan dengan keluarga Qin. Mentionai. Posisi sebagai pewaris keluarga Qin. Aku sama sekali tidak tertarik. Masih sok angku di sini? Kalau bukan karena nama keluarga Qin MU, kamu pikir kamu punya hak apa? Menghadiri pesta level seperti ini? Hahaha. Tidak disangka Akademi Qin Chuan tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu. Kamu masih berani menyebut soal akademi? Kamu cari mati. Mau mati? Tunggu dulu. Kamu mau apa? Kamu mau melindunginya? Orang tak berguna itu hidup atau mati bukan urusanku. Tapi ini wilayah Grup Jin. Kalau kamu bikin keributan di sini, bikin marah Tuan Jin, aku juga nggak bisa melindungimu. Baiklah. Hari ini kamu beruntung, aku kasih kamu waktu 2 hari lagi. Hari ini kamu agak terlihat seperti pria sejati. Aku ini seperti apa? Tak perlu, Nona Cheng, repot memikirkan. Sayangnya, pada akhirnya tetap saja kau orang yang tak berguna. Anak angkat keluarga Qin sudah menikah dengan keluarga Cheng, kan? Apa nona besar keluarga Cheng mau lakukan? Hari ini, yang hadir adalah ahli dan pemimpin berbagai bidang. Saya, Cheng Linlin, ingin meminta kalian menjadi saksi untukku. Aku memang punya ikatan pernikahan dengan anak angkat keluarga Qin. Tapi hari ini aku ingin menceraikannya. Aku mau cerai. Dia ternyata Dia mau cerai. Lucu sekali. diceraikan oleh pihak wanita. Bukan hanya di kota Tian, bahkan di seluruh negeri. Belum pernah terdengar sebelumnya. Benar-benar penghinaan besar. Bersaing denganku? Aku ingin tahu bagaimana kamu bertahan di kota Tian nanti. Dipermalukan sampai kayak gini, nggak berani ngomong apa-apa. Memalukan banget, hahaha. Diam. Mohon semuanya jangan ribut sembarangan. Jaga ketertiban di rumah. Orang ini siapa sih? Semua di sini adalah tokoh hebat di bidangnya. Kok dia berani ngomong kayak gitu? Kamu nggak mau hidup lagi ya? Itu pengawal Pak Jin. Dia diundang untuk menjaga ketertiban acara ini. Ada apa di sini? Saya curiga dia nggak punya undangan, masuk acara ini seenaknya. Punya niat buruk. Saya ingin lihat. Kamu ini pecundang, apa punya undangan semacam itu? Pak, Tolong serahkan undangan Anda. agar saya bisa memeriksanya. Saya tidak punya undangan. Saya tidak punya undangan. APA? Dia tidak punya undangan? Semua yang bisa hadir di pesta ini adalah yang terbaik di bidangnya. Selain kalian yang ada di sini, masih banyak yang ingin masuk. Belum pantas. Lihat baik-baik. Inilah perbedaan di antara kita. Sekarang kau bahkan tak punya kesempatan berbicara di tempat yang sama denganku. Mulai sekarang, jarak di antara kita hanya akan semakin besar. Qin Hao. Kau benar sekali. Mulai sekarang, mungkin ini terakhir kalinya kita berbicara di tempat yang sama. Hahaha, kamu tahu sendiri kan? Cepat bungkus dan pergi.
Pergi sana. Cepat pergi. Pak Ning. Data tentang Pak Qin sudah semuanya siap. Dari pagi tadi, banyak media sudah menunggu di luar ruang pesta. Kapan Anda mau mengungkapkan identitas asli Pak Qin? Tidak perlu buru-buru. Tunggu sampai pesta mulai, baru kita umumkan data tentang Yi Yang ke media. Saya ingin memanfaatkan acara ini untuk membangun reputasi Yi Yang. Baik. Kamu ke sana dulu, aku temani Yi Yang. Kalau aku nggak pergi, Tuan, kalau Anda tetap bikin keributan, jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Qin Yang. Tempat ini sama sekali bukan tempat buat kamu. Apa kamu masih punya muka buat tetap di sini? Cepat pergi dari sini. Sombong banget, anak ini berani banget bikin rusuh di acara ini. Keluar. Iya, keluar. Keluar. Kalian suruh siapa keluar? Yang, kamu nggak apa-apa kan? Siapa perempuan itu? Cantik banget, kayak bintang film. Tidak tahu. Kelihatannya asing. Tapi dia sepertinya punya hubungan khusus dengan anak angkat keluarga Qin itu. Qin Yang sudah jadi orang tak berguna, tapi kok masih ada cewek cantik kayak gini yang mengejarnya? Kalian benar-benar berani sekali. Kalian tahu pesta penyambutan ini untuk siapa? Berani kalian bilang dia disuruh keluar. Kenapa? Maksudmu, pesta penyambutan tuan muda grup Jin ini nggak bakal jalan tanpa Qin Yang si pecundang itu? masih bisa jalan kok. Siapa saja boleh pergi hari ini. Kecuali dia. Dia tidak bisa pergi. Benar-benar merasa dirinya penting. Kenapa kamu tidak bilang dia itu anak dari grup Jin? Kamu benar. Hahaha, lelucon. Kamu bilang dia Tuan Jin? Kenapa aku tidak tahu? Di antara kita, selain aku. Ada siapa yang lebih tahu? Tidak ada yang lebih tahu dari aku. Ada benarnya juga. Mereka semua adalah keluarga. Kita saling tahu luar dalam. Kamu pasti kena tipu, kan? Anak angkat keluarga Qin menyamar jadi pewaris keluarga Jin, cepat usir. Berani menyamar jadi tuan. Bukan diusir, nggak akan semudah itu. Orang-orang. Kalian benar-benar berani. Coba aku lihat siapa berani menyentuh dia. Pesta dimulai, abaikan dia, tangkap sekaligus. Qin Yang, biasanya kamu suka melebih-lebihkan, bohongi aku sudah cukup, tapi sekarang kamu percaya kebohonganmu sendiri? Kamu tuh. Harus sadar siapa dirimu dan posisimu. Ternyata kamu benar-benar putra keluarga Jin. Nggak mungkin. Gimana mungkin kamu itu Tuan Jin? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin, pasti palsu. Pasti ini palsu. Ini berita, kan? Nggak benar. Kabar ini disediakan oleh grup media terkenal luar negeri, Grup Ning. Tidak mungkin palsu. Kita tadi sempat bicara tidak sopan tentang Tuan Jin. Selesai sudah kita. Tuan Jin, silakan minum teh. Tuan Cheng. Saya mengerti maksud Anda. Melihat Anda juga sudah banyak membantu mencari anak kami. Setelah pesta kepulangan ini, keluarga Cheng kalian ikut bersama anak saya mendukungnya. Terima kasih atas dukungan Anda, Tuan Jin. Memalu, Dalam pencarian anak Anda kali ini, keluarga Cheng tidak berperan besar. tapi jangan khawatir. Nanti keluarga Cheng Pasti akan sepenuh hati membantu Tuan Jen. Ngomong-ngomong, keluarga Cheng lebih paham kekuatan lokal di Tiancheng lebih dari kami. Kamu bantu lakukan. jika Tuan Jin ada perintah, langsung sampaikan. Pasti saya akan menyelesaikannya. Saya curiga anak saya dulu pernah dipaksa menikah. Saya mau kamu cari tahu, putri siapa dia ini. APA. Tuan Jin sedang dipaksa menikah. Tuan Cheng. Ada hal buruk terjadi. Kenapa panik seperti itu? Ini Nona. Tuan Cheng, urus urusan Anda. Terima kasih, Tuan Jen. Cepat bilang, apa yang terjadi pada Nona? Nona membuat masalah di pesta kepulangan Tuan Muda Jin. Setiap hari bikin saya nggak tenang. Gimana kalau saya pergi jemput Nona sekarang? Dengan sifat keras kepala dia itu, kalau kamu pergi juga nggak ada gunanya. Biar saya pergi sendiri. Kamu hibur Tuan Jin dan lainnya. Kalau ada masalah, hubungi saya lewat telepon. Baik.
Saya kurang peka dan tidak mengenali Anda. Mentuan mudajin memberikan hukuman. Yang tidak tahu tidak Kamu hanya melakukan Ini bukan urusanmu lagi. perjala. baik. Chin Hao. Sekarang aku tanya, apakah aku punya hak? Untuk berdiri di sini, President Ning. Presiden Ning hampir selesai negosiasi dengan Presiden Jin. Bec, siya tahu. Tuan Ning. Tadi Anda bilang berita tentang Tuan Jin, asalnya dari grup mana? Ada apa dengan grup Ning? Anda adalah Presiden grup Ning, Tuan Ning. Benar, lalu kenapa? Ini benar-benar drama yang luar biasa. Saya hampir tertipu oleh kalian berdua. Apa maksudmu? Kamu sama sekali bukan Tuan Jin. Kamu sama sekali bukan Tuan Jin. Dia bukan Tuan Jen. Apa identitasnya palsu? Tuan Jin selalu diliput oleh berbagai media besar. Bagaimana mungkin itu palsu? Qin Hao, cepat tutup mulutmu. Sudah cukup membuat kekacauan? Sampai sekarang kau masih belum sadar? Aku sungguh tidak menyangka, Presiden Ning dari grup Ning akan menyinggung keluarga Jin hanya demi memanjakan Qin Yang si muka cantik ini, dan menyebarkan berita palsu. Maksudmu? Dia adalah anak keluarga Jin. Berita ini palsu. Benar, mereka berdua satu kelompok. Jadi, saya bertanya pada kalian. Seberapa bisa dipercaya berita yang disebarkan oleh grup Ning? Ada benarnya juga. Tidak ada yang pernah melihat anak Jin. Mengandalkan apa yang dia katakan. Benar sekali, hampir saja tertipu. Untung ada Direktur Qin hari ini. Kalau tidak, kita semua pasti ditipu mentah-mentah. Selain menipu dan bergantung pada wanita. Apalagi kemampuanmu? Benar-benar tak tertolong. Menurutku, yang tak tertolong itu justru kamu. Kamu kelihatannya bukan kekurangan laki-laki. Kenapa begitu sembarangan? Sampai-sampai seorang yang tak berguna juga tidak kamu lewatkan. Kamu berani memukulku. Kalau kamu menghina Yang lagi, hukumanmu tidak cuma dipukul. Keluarga Cheng kami di seluruh negeri Long, termasuk salah satu yang terpandang. Kamu itu apa sih, berani sekali pukul aku? Grup Cheng di mataku cuma seperti ayam lemah tanpa kekuatan. Sombong sekali kamu. Sombong sekali kamu. Ayah, akhirnya Anda datang. Kalau Anda tidak datang, aku akan ditindas habis oleh mereka. Mereka bukannya pura-pura jadi keluarga Jin. Tapi juga berani memukulku. Anda harus membelaku. Kamu keterlaluan. Hari ini keluar rumah. Aku sudah bilang sama kamu, dulu pas kamu sembarangan, oke lah. Sekarang ini masa penting kerjasama antara grup Cheng dan grup Jin. Kalau kamu terus bikin ribut, yang akan kena dampaknya adalah seluruh grup Cheng kita. Maksud ayah itu. Gimanapun mereka membuli aku harus terima aja gitu? Bukan itu maksud ayah. Ayah mana mungkin nggak peduli sama Lin Lin. Ada beberapa orang memang bukan dari dunia yang sama kayak kita. Kalau mereka bikin kamu marah, cukup suruh anak buahmu urus mereka. Nggak perlu turunin level kamu buat ribut sama mereka. Tuan rumah keluarga Cheng sont bons sekali. Yang tidak tahu bisa saja mengira keluarga Cheng adalah grup nomor 1 di negara ini. Kami tidak berani mengklaim sebagai nomor 1. Hanya saja kami berhasil menjalin beberapa kerjasama dengan keluarga Jin. Ayah, apa yang kamu katakan itu benar? Selamat, Tuan Cheng. Anda telah bergabung dengan keluarga Jin. Masa depan Anda cerah sekali. kerja sama kalian tidak akan berhasil. Siapa kamu sebenarnya? Kerja sama besar ini tidak punya hak untuk berbicara. Kelompok Jin tidak membutuhkan mitra seperti keluarga Cheng. Anak muda dari keluarga Qin. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Jin. Begitu pula, Ini hari bahagia keluarga Cheng. hari ini aku senang, jadi tidak mau masalahkan. Sekarang pergi dari sini. Anggap saja tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku bisa membiarkanmu pergi. Terima kasih atas niat baik Tuan Cheng, tapi tidak perlu. Xing Xiao. Mengenai mitra kerja grup Jin. Apakah aku punya hak untuk menentukan mereka tetap atau pergi? Sebagai satu-satunya pewaris grup Jin, tentu saja kamu punya hak itu. Baiklah. Mulai hari ini, Grup Jin. semua kerjasama dengan keluarga Cheng dibatalkan. Kenapa Xing Yao kirim pesan saat ini? Mungkin pesta sudah dimulai. Suruh kita pulang. Lia, ada apa?
Dazar Keluarga Cheng, Main di Bella Concu. Ayo, kita temui dia. Qin Yang, oh Qin Yang. Kamu terlalu masuk ke peran. Kamu pikir satu telepon, dua grup besar langsung batal kerja sama? Kamu anggap diri kamu seperti Tuan Jin, ya? Terus hasilnya apa? Kerja samanya batal, ya? Qin Hao. Tenang saja dulu. Pemberitahuan. Sedang dalam perjalanan. Apa jangan-jangan benar seperti kata anak ini? Telepon itu untuk membatalkan kerja sama? Enggak mungkin, enggak mungkin. Dia cuma anak angkat keluarga Qin, mana mungkin dia bisa pengaruhi grup Jin. Dan kerja sama kita. Geser, sentuh, atau gerakan untuk menjawab. Geser untuk menjawab. Pak Cheng, Pak Jin baru saja meninggalkan keluarga Cheng. Mereka sangat marah. Anak keluarga Qin, Pak Jin, mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Saya nggak ada waktu untuk main-main denganmu lagi. Kalau kamu nggak mau pergi dengan baik-baik, maka aku akan buat kamu pergi. Orang datang. Tangkap mereka berdua dan buang keluar. Tunggu sebentar. Kamu mau apa? Jangan marah dulu, Tuan Cheng. Saya dengar di telepon, Tuan Jin sudah marah dan sepertinya dia tahu tentang masalah di sini. Ada orang yang bikin masalah. Membiarkan saja. Pelaku utama yang bikin ribut pergi, dia bakal pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Maka kemarahan Tuan Jin hanya akan ditanggung oleh kita. Maksudmu adalah, Biarkan pelaku utama ini membayar akibatnya. Untuk meredakan amarah perusahaan Jin Group. Semua orang. Sebagai kepala keluarga Qin, saya menyerukan kepada kalian semua. Untuk mengumumkan keputusan. Hentikan jalan hidup sampah ini demi meredakan amarah keluarga Jin. tampaknya keluarga Qin kali ini Bermaksud untuk membunuh. memutus jalan hidup berarti mematahkan keempat anggota tubuhnya, dan setelah itu, dalam dunia profesi atau perdagangan, tidak akan ada tempat untuknya. Hanya dengan tekanan luar biasa seseorang bisa bertahan. Semua kebaikan kalian terhadap anak ini sekarang adalah kejam pada kalian sendiri. Coba pikirkan, siapa di antara kalian yang bisa menahan amarah keluarga Jin? Baiklah, Keluarga Cheng bersedia bersama Keluarga Qin. mengakhiri jalan hidup anak ini untuk meredakan amarah keluarga Jin. Keluarga Wang bersedia bersama kalian. Mengakhiri jalan hidup. Meredakan amarah mereka. Keluarga Lin. Mengakhiri jalan hidupnya. Putuskan jalan hidupnya. Putuskan jalan hidupku. Kalian belum cukup layak. Di ujung maut masih bicara besar. Tangkap dia, putuskan tangan kakinya. Aku mau lihat siapa yang Tetap tangkap dia. Kalian benar-benar berani sekali. Kalian benar-benar berani sekali. Inikah aura kekuasaan nomor satu negara naga? Aku sampai susah napas. Auranya kuat sekali. Untung kita berhasil memutus jalan hidup orang itu bersama-sama. Kalau tidak, Kalau marahnya diarahkan ke kita, akibatnya pasti mengerikan. Ia menyinggung keluarga Jin, 9 nyawa pun rasanya tidak cukup. masih muda begini. Sayang sekali. Saatnya tunjukkan kemampuan dan raih penghargaan. Menarik perhatian keluarga Jin. Nanti ke depannya, bukankah bakal jadi sangat sukses? Pak Jin. Ada orang bikin masalah di pesta. Mengaku sebagai putra Tuan Jin dan bicara sembarangan. Sudah saya kendalikan orang itu. Benarkah? Saya harus berterima kasih padamu. Bisa bantu menyelesaikan masalah untuk Pak Jin, tentu saja itu kehormatan saya. Nanti saya pasti akan memberi dia pelajaran atas nama Anda. Siapa namamu? Angkat kepala biar aku lihat. Pak Jin kok tiba-tiba tanya namaku? Qin Hao, keberuntunganmu akan datang. Pak Jin. Kenapa tiba-tiba pakai kekerasan? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Aku tidak memukul wanita. PAK Jin. Ini putriku, Cheng Lin Lin. Kalau dia ada. Melakukan sesuatu yang Aku di sini. Minta maaf sama kamu. Jangan marah, anggap aku anak kecil. putri keluarga Cheng, mana mungkin ada masalah. Dia baik-baik saja kok. Dari nada bicara Tuan Jin, sepertinya tidak puas dengan keluarga kami. Saat di rumah Cheng tadi, semua baik-baik saja. Kenapa berubah pikiran? Apa menyalahkan keluarga Cheng? Yang membiarkan anak keluarga Qin bikin onar tanpa mencegahnya?
Sampai mereka datang. Masalah belum selesai. Ini alasannya. Kalau tidak, saya tidak tahu di mana menyinggung keluarga Jin. Tuan Jin, soal ini. Memang benar keluarga saya bertindak kurang pantas. Tenang, saya akan segera mengurusnya. Agar tidak lagi mengganggu pandangan Anda. Seseorang, datanglah kemari. Patahkan anggota tubuh. Marie Kitalia Siapayong Berani. Ini. Saya curiga anak saya pernah dipaksa untuk menikah. Dia. Dia ternyata adalah... Kamu nggak apa-apa? Ada luka? Mama, Papa, aku nggak apa-apa. Dia benar-benar anaknya Tuan Jin? Tidak. Nggak mungkin. Pasti ini bohong. Qin Yang hanya seekor anjing peliharaan keluarga Qin. Gimana mungkin dia anak Tuan Jin? Apa hakmu jadi begitu? Tidak aku suruh libatkan semua anggota keluarga Qin, yang lainnya? Pak Jin, orang kita ke rumah keluarga Qin, tapi tidak ada siapapun, menurut laporan keuangan. Rekening keluarga Qin kosong total. Seluruh grup Qin hanyalah sebuah cangkang kosong. Beberapa orang dewasa tidak mungkin menghilang. Kirim orang untuk memeriksa secara teliti. Baik. Ayah ingin tahu kemana perginya keluarga Qin. Ada satu orang yang sangat tahu. Qin Hao, keluarga Qin. Sebenarnya mereka kemana? Qin Yang. Kamu kan anak keluarga Jin? Katanya kamu hebat, ya? Kalau hebat, cari tahu sendiri dong. Orang-orang. Biar ingat baik-baik. Kemana orang-orang keluarga Qin? Siap. Tuan Jin. Orang ini sudah gila. Palsu. Semua ini palsu. Aku bilang, aku tahu. Aku tahu kemana keluarga Qin pergi. Semua dikurung oleh Qin Hao di Qinchuan Academy. Sebelumnya aku sangat bodoh, tolong maafkan aku, beri aku kesempatan. Qin Hao, tegas sekali kamu mengurung orang di tempat menyeramkan seperti itu. Bu. Ayah. Nak, jangan khawatir. Apapun keputusanmu, aku dan ayahmu mendukungmu. Keluarga Qin pernah membesarkan aku. Aku tahu mereka dalam bahaya sekarang, aku tidak bisa tinggal diam. Hebat, anakku, Jin Chuan. Cepat pergi. C'est Maquin la Makotanda, c'est Maquin by Amérique. Baik. Keluarga Qin. Mereka memperlakukan anak angkat ini seperti barang buangan. Sekarang keluarga Qin dalam bahaya, malah butuh anak angkat ini untuk menyelamatkan mereka. Pasti mereka menyesal sekarang. Dasar orang tua bodoh, nggak punya mata ya? Menghalangi jalanku. Bodoh. Lepaskan aku. Zilla. Zilla. Lepaskan aku, kalian. Ayah, Lepaskan putraku. ayah. Tidak bisa menyelamatkan. Masih mau jadi pahlawan? Lepaskan putraku. Aku bakal lawan kamu habis-habisan. Bu. Ajun. Achin. Ayah, tolong aku. Zillu. Aku ini putri besar keluarga. Kamu gak bisa perlakukan aku kayak gini. Siapa? Yang. Siapa yang tendang aku? Tuan Qin. Yang. Kamu ngapain? Mereka malas-malasan. Sudah disuruh kerja, tapi tetap nggak mau. Yang, tolong bantu kakakmu. Kenapa dengan dia? Mereka bawa Zilu. Masuk ke ruangan gelap. Cepat bawa dia keluar. Ini bukan urusan saya dengan Tuan Qin. Kalian siapa? Bu, Zilu. Ampun, Tuan Qin, beri. Hancurkan mereka. Ampun, Tuan Qin. ikut saya pergi. Kalian istirahat dulu di sini, saya akan bantu bawa dia masuk. Yiyong. Waktu kecil. Kamu jatuh sedikit saja, aku sangat khawatir. Tapi sekarang, kenapa jadi begini? Kak, aku sakit banget. Jangan takut, adik. Kakak balas dendamu. Singkirkan batu di rumah ini. Jangan takut, adikku.
Mulai sekarang, kakak yang akan melindungimu. Tidak akan kubiarkan kamu terluka sedikit pun. Kakak yang melindungimu. Tidak akan kubiarkan kamu terluka sedikit pun. Adik kandungmu telah kembali. Aku, adik pura-pura ini, pentingnya? Bukan begitu, aku cuma mau melindungi kamu. Qin Yang, Kamu siapa? Berani dibandingin sama Xiao Hao? Kak, Jangan panggil aku Kak, jangan sok akrab. Bukan gitu. Qin Hao bukan adikku, cuma bajingan. Kamu tahu, di akademi itu, Qin Hao emang bajingan. Aku dulu bodoh. Yang. Ini salahku. Kita kembali seperti dulu. Kembali ke 2 tahun lalu, kita jadi kakak adik lagi, ya? Nggak bisa lagi. Iyang. Yang Ibu. Biar aku bantu kamu. Nggak usah. Kamu dulu paling suka mie panjang umur buatanku. Nggak perlu, setelah masak langsung pergi. Kamu keluar dulu. Iyong. Mama benar-benar sadar sudah salah. Hari-hari yang dulu itu, kita kan sebenarnya hidup bahagia. Mama, Mie panjang umur itu. cuma dimakan saat ulang tahun? Tuh. Ini khusus untuk Yang. Kakak tidak punya. Hanya Yang yang ada. Kamu harus buktikannya. Mie panjang umur, cuma aku yang punya. Ibu janji, seumur hidup hanya buat mie panjang umur untuk Yang. Janji keling. Home, janji kelingking. Dulu tidak berkata begitu. Mie panjang umur, aku tidak layak makan. Hanya Qin Hao yang boleh makan. Bu, apa yang kamu lakukan? Ini untuk Xiao Hao. Kenapa kamu makan tanpa izin? Satu-satunya hal yang bisa kuberikan padamu. Sekarang semuanya hancur. Ibu melanggar janji. Ini salah ibu. Apa gunanya ngomong begini sekarang? Aku seharusnya tidak percaya pada Qin Hao. Aku seharusnya tidak percaya pada Qin Hao. Ngapain? Kamu tahu aku siapa? Kamu pikir kamu itu ibu bangsawan ya? Tunggu sampai aku keluar. Aku nggak akan membiarkan kamu begitu saja. Kamu benar-benar pikir bisa punya kesempatan keluar? Cuci bersih bajuku. Pel lantai sampai bersih. Kalau bukan karena Qin Hao, yang nggak peduli hubungan darah antara kita, kirim aku ke akademi, aku nggak akan ngalamin ini semua. Iyong. Aku bikinin mie baru buat kamu. Kali ini nggak pakai daun bawang. Aku tahu, kamu paling benci daun bawang. Tapi sekarang, Aku nggak suka makan mie panjang umur lagi. Yang. Qin Hao nggak akan datang lagi, apalagi ngebully kalian. Tenang aja. Terima kasih. Terima kasih jadi. Kamu menyesal nggak? Aku menyesal setiap hari. Dulu aku seharusnya percaya padamu. Melandanjimu. Kita dulu adalah ayah dan anak terbaik. ayah, aku cuma mau bantu. Dasar anak nakal. Tanda tanganmu cukup bagus. Kerja bagus. Liang, nanti semua bisnis keluarga Qin. Harus kamu yang urus. Terima kasih, ayah. Ayah dan anak terbaik. Ayah dan anak terbaik. Bukankah Anda pernah bilang, aku cuma orang luar yang memakai nama keluarga Qin? Semua ini salah ayah. Ayah seharusnya tidak percaya pada Qin Hao. Dan mengabaikan anak kandungnya sendiri. Terpaksa jadi musuh. Anak kandung yang sebenarnya. Qin Hao adalah anak kandung. Qin Hao itu orang jahat, dia bukan anakku. Apa kau tidak membunuh orang tua ini? Tidak mungkin, kan? Orang tua masih hidup. Masih sekuat ini.
Sepertinya Aku tidak akan melepaskan kalian. kamu masih tidak akan lepaskan kami? Baiklah, aku tunggu. Teruskan pukul dia. Staf pengajar di Tidak menganggap aku manusia, memukulku saat mereka tidak senang. Bahkan kaki ini juga. Semua ini salah ayah. Ayah tidak seharusnya membiarkanmu menderita di akademi. Nak, beri ayah satu kesempatan lagi. Biar ayah menebus kesalahannya, ya? Nak, ayah mohon padamu. Ayah salah. Ayah salah. Maukah kamu memaafkan ayah? Sudah terlambat. Yang, Mama tahu kamu marah pada kami. tapi kami benar-benar ingin bicara. Bisa beri kami satu kesempatan lagi? Hanya sekali saja. Apa yang ingin kalian katakan? Kami, Kami tahu kami salah. Yang, Aku mohon, beri kami kesempatan lagi. bagaimana? Dulu kita seperti keluarga yang begitu bahagia. Keluarga yang bahagia. Dulu, aku juga pikir aku punya ayah terbaik di dunia. Ibi, Kakak, aku orang paling bahagia di dunia. Tapi semuanya hancur sejak Qin Hao, anak kandung kalian, kembali. Hancur. sekarang kamar ini milik Xiao Hao, pergi tidur di loteng sendiri. Bengong di sini, pergi Yao. Jangan bikin pemandangan buruk di sini. Keluarga yang bahagia. Kalian mengajarkan, darah adalah hubungan keluarga sejati. Saat Qin Hao memfitnahku, mengirimku ke akademi, saat aku disiksa di sana, kalian tidak percaya padaku. Kalian hanya percaya Qin Hao dan mengikuti apa yang dia katakan. Kalian tidak peduli apakah aku benar-benar dihina. Didapu. Kalian tidak akan percaya apa aku katakan. Jadi. Kalian menyesal? Jadi. Kalian menyesal? Menyesal. kami menyesal. Nona besar masih berani curi makan. Cepat cuci, kalau belum selesai sebelum makan malam. Malam ini jangan harap bisa tidur. Wanita tua. Orang yang tidak berguna, pelihara anjing saya lebih berguna daripada kamu. Angkat cepat. Hanya karena mama dibutakan oleh hubungan darah, kamu baru dianggap sebagai anak kami. Adik, Kami yang buta. percaya omongan palsu Qin Hao, membuatmu menderita sebanyak ini. Sekarang semua sudah hilang. Harga diri hilang. Keluarga Qin juga hilang. Bukan saudara kandung, kenapa? Kita tumbuh besar bersama, rayakan ulang tahun bareng, makan bareng. Semua itu adalah kenangan nyata. Kenangan. Terlambat untuk menyesal. Yang jangan pergi. Kami. Kami hanya tinggal kamu saja. Adik, kakak tahu aku salah. Kamu boleh pukul atau marahi aku, tapi jangan tinggalkan kami. Lihatlah ibu. Dulu mama suka sekali berdandan. Sekarang rambut mama sudah memutih. Kami tahu kami salah. Gang mama salah. Mama salah, mama salah. Tolong beri mama satu kesempatan lagi ya. Sudah terlambat. Gang. Semua karena papa kurang bijak, tidak seharusnya percaya pada Qin Hao, membuatmu begitu menderita di akademi. Dipukul sampai tubuhmu penuh luka. Bahkan, Papa salah. semua salah papa. Semua salah papa. Salah papa. Salahku. Salahku, ya. Aku sudah beri kalian kesempatan berkali-kali, tapi setiap kali kalian memilih menusukku. Kasahan mama ya.
Kalian tahu apa yang paling Kebensi, Bukan karena Qin Hao menyiksaku, tapi karena setiap kali aku berdarah, kalian memilih untuk tidak mendengar, tidak melihat. Rumah ini tidak mau lagi kasih ke kalian. Anggap saja memenuhi keluarga kita 20 tahun. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. tidak. Iyang. Anakku, Iyang. Tempat ini akan dibangun menjadi tempat perlindungan anak muda dengan sifat sosial. siapa pun yang pernah terluka di Anak-anak itu semua mendapatkannya di sini. Penghiburan psikologis dan bantuan hukum. persetujuan tanah keluar satu minggu. Kamu ada pertanyaan? Tidak ada, Tuan Jin. Kami menghubungi departemen terkait, mereka mendukung proyek ini. Baik, lakukan saja dengan sepenuh hati. Ayah ibu, kenapa datang? Aku dengar dari Belakangan ini nafsu Ku buatkan sup untukmu. Ini buatan ibumu sendiri, aku tidak dapat istimewa seperti... Terima kasih. anak ini. Tidak usah sungkan sama mama, kalau kamu suka, nanti mama bikin setiap hari. Minggu depan merger perusahaan. Kamu Berapa banyak uang tunai untuk akuisisi? Opa, Aku minta asisten siapkan 3 proposal keuangan, Anda mau lihat. Aku sudah tua, saatnya mundur dari garis depan. Dengan kamu di sini, ayah tenang. Terima kasih, ayah. Aku tidak akan mengecewakan Kamu selalu jadi kebanggaan ayah. Pierre Jaillang Bagu, Tuan Jin. Benarkah? Eba Sikali, Ada APA, Xinjiao. Dia sedang hamil. Hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan keluarga nomor 1 di Longguo. Tuan Muda Jin dan grup komunikasi asing terkenal. Penggabungan dengan Presiden Grup Ning. Selanjutnya, Mari kita sambut kedatangan pengantin wanita. Selanjutnya, Silakan Kedua Pengantin Bertuka Symbol Zinta. Tije. Ini adalah proyek pertama saya setelah mengambil alih grup Jin. Semuanya untung. Dijadikan khusus untukmu. Terima kasih menemani saya. Terima kasih telah memberi saya. Pertama bertemu denganmu, aku sudah berpikir. Aku akan menjagamu seperti orang tuamu yang setia menemanimu selama 20 tahun. Yiyang, dalam sisa hidupku, semua luka yang kau rasakan, biarkan aku yang menyembuhkannya satu persatu untukmu. Ayahnya, akhirnya aku bisa melihat putra kita menikah. Aku akhirnya melihat Yi yang memiliki kebahagiaannya sendiri. Jangan nangis lagi. Hari besar untuk pernikahan anak kita. Kalau nangis seperti ini, orang bisa pikir kamu tidak senang dengan pernikahan ini. Lihat saja, siapa berani berpikir begitu. Yi Yang dan Xin Yao memang pasangan serasi. Tak ada yang lebih cocok dari mereka. Kita juga bisa dibilang, akhirnya melewati masa sulit.